Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lola Diliana Safita dengan NIM 2017-2011-31. Di sini saya akan menerangkan tentang perjanjian pembagian harta waris dengan ahli waris lainnya. Perjanjian harta warisan berdasarkan kesepakatan bersama. Pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 telah diadakan perjanjian pembagian harta waris yang ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian. Di antaranya, yang pertama ada Fania Lutfika Hana, umur 21 tahun, pekerjaan, pelajar atau mahasiswa, alamat Jalan Anggrek nomor 15, Pabuaran, Purwokerto. Nomor KTP atau SIM 20287386236686. Nomor telepon 0852 31444555. Yang selanjutnya disebut sebagai ahli waris pertama. Dan yang kedua ada Lola Adelia Safita, umur 22 tahun, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Mawar nomor 16, Bobosan, Purwokerto. Nomor KTP atau SIM 764638494797. Nomor telepon 0812 53728138. Selanjutnya disebut sebagai ahli waris kedua. Yang ketiga ada Habil Ismail Mar'i dengan umur 35 tahun, pekerjaan PNS, alamat Jalan Panjaitan nomor 12 Grendeng, Purwokerto. Nomor 6487467636586. Nomor telepon 0813 324668. Selanjutnya disebut sebagai ahli waris ketiga. Dan yang terakhir ada Yuanda Kamalia, umur 25 tahun, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Melati nomor 15 Purwanegara, Purwokerto. Nomor KTP atau SIM 84678563572865. Nomor telepon 08123874638748. Yang selanjutnya disebut sebagai ahli waris keempat. Berikutnya ada pasal 1. Definisi. Pasal 832 KUH Perdata menyatakan, menurut undang-undang yang berhak mendapat ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan yang ditentukan. Pasal 2. Tujuan pembagian harta waris. Yang pertama, untuk menjaga kehidupan manusia agar tidak terlepas dari kodratnya sebagai manusia. Yang kedua, agar masyarakat menjaga daya ekonomi dari ahli waris tersebut. Sebab jika harta itu dibagi dengan tidak adil, maka tidak dapat menghasilkan nilai ekonomi yang diharapkan. Yang ketiga, menghindarkan terjadinya persengketaan atau perselisihan dalam keluarga karena masalah pembagian harta warisan. Yang keempat, menghindari timbulnya fitnah karena salah satu timbulnya fitnah adalah pembagian harta warisan yang tidak benar. Yang kelima, dapat mewujudkan keadilan dalam lingkungan keluarga. Yang keenam, meninggalkan keturunan dalam keadaan berkecukupan. Pasal 3. Hak-hak bagi para ahli waris. Yang pertama, para ahli waris dapat mengusulkan pemisahan harta warisan yang telah dibagikan. Yang kedua, suatu pihak dinyatakan secara alami sebagai ahli waris yang sah, yang mana berhak menerima semua hak warisan berupa harta, benda, dan piutang dari pewaris, namun sesuai pasal 833 KUH Perdata. Ahli waris tersebut memiliki hak saisin, yaitu hak untuk mempertimbangkan atau menolak menerima warisan. Yang ketiga, ahli waris berhak meminta penjelasan atau rincian terkait warisan yang diterimanya. Yang keempat, ahli waris pertama berhak untuk menggugat ahli waris kedua atau pihak terkait lainnya yang menguasai harta warisan yang menjadi bagian dari hak ahli waris pertama. Pasal 4. Prinsip dari pewaris. Yang pertama, harta waris baru terbuka dapat diwariskan pada pihak lain apabila terjadi suatu kematian menurut pasal 830 KUH Perdata. Yang kedua, adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris, menurut Undang-Undang Nomor 832 KUH Perdata. Pasal 5. Legitisme porti atau bagian mutlak. Besarnya legitimasi porti menurut pasal 914 KUH Perdata. Yang pertama, ada bila hanya seorang anak, bagian mutlaknya adalah setengah dari bagian yang harus diterimanya. Yang kedua, bila dua orang anak, bagian mutlaknya 2/3 dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing. Yang ketiga, 3 orang anak atau lebih yang ditinggalkan, bagian mutlak dari masing-masing anak adalah 3/4 bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang. Pasal ke-6, penghalang terlaksananya hak waris.
Yang pertama, mereka yang telah dihukum karena dipermasalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh yang menganiaya berat si yang meninggal. Yang kedua, mereka dengan putusan hakim pernah dipermasalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Yang ketiga, mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan tidak mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Yang keempat, mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat. Pasal 7, sengketa lahan antar pihak. Persengketaan waris yang sering terjadi dalam melakukan pembagian harta waris itu dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau bisa dibawa ke jalur hukum sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung. Pasal 8. Penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi permasalahan dalam melakukan pembagian harta waris antara pihak akibat perjanjian, maka dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai penyelesaian, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum. Pasal 9. Penutup. Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pewaris dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta masing-masing pihak memiliki kekuatan hukum yang sama. Dibuat dan ditandatangani di Purwokerto pada tanggal 20 November 2021.